Jumpa lagi di Obrolan Bawah Lonceng, episode 3. Sebuah talk show yang menemani dating people semua di Rabu malam. Bersama saya, Arnold, dan saya tidak sendiri, saya ditemani juga dengan Kak Sony. Halo, Nol. Gimana kabarnya, Kak Sony? Baik, Nol. Oke, nah kita malam ini akan ngobrol-ngobrol nih tentang pembelajaran di masa pandemi. Nah, kebetulan nih kan Kak Sony juga baru lulus ya? Iya, betul. S2-nya. Selamat, Kak Sony. Terima kasih, Nol. Nah, Kak Sony, cerita dong dikit kemarin ketika S2 kan di masa pandemi nih. Ya. Gimana tuh rasanya? Ya, saya sepenuhnya sih tidak berada di masa pandemi. Saya merasakan satu semester yang kuliahnya di kelas, berjumpa dengan teman-teman lainnya. Lalu sisanya memang dilakukan secara online, bahkan saya mengikutinya dari Jakarta. Perbedaan yang paling terasa tentu selepas jam kuliah ya. Kalau baik online maupun onsite kan, kalau jam kuliah cuma serasa pindah aja dari ruang kelas ke layar. Tapi kalau secara tatap muka, kita punya waktu yang dihabiskan bersama setelah selesai kuliah atau sebelum selesai kuliah, itu ada waktu untuk ngobrol, ada waktu beraktivitas yang lain selain urusan belajar atau urusan kuliah gitu ya. Kalau pada masa pandemi diselenggarakan secara online ya tinggal nunggu jamnya masuk ke ruang, keluar ya udah selesai. Komunikasi paling hanya sebatas di grup atau kalau perlu bertelepon. Interaksi lain di luar dunia akademisnya atau proses belajar mengajarnya bisa dikatakan nyaris tidak ada. Gitu. Ya, ada interaksi yang hilang gitu ya, Iya. Sony ya. Ya. Oke, wah, ini menarik banget nih dan pas banget karena malam ini tadi kita akan bicara tentang proses pembelajaran di masa pandemi. Spesifiknya kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang sebuah konsep yang namanya learning loss. Ya. Jadi learning loss ini adalah fenomena karena di masa pandemi ini kita pembelajaran tiba-tiba ya, yang tadinya itu datang, tatap muka, ketemu langsung, itu jadi harus online atau harus jarak jauh. Nah, tentu ada banyak hal-hal yang hilang. Interaksinya, mungkin ada proses belajar yang juga jadi berbeda. Nah, ini akan kita gali lebih jauh dengan narsum kita yang menarik di malam ini. Siapa tuh, Kak Sony, narsum kita malam ini? Ya, Nol, kita akan ngobrol-ngobrol sama dua orang anak muda. Yang pertama, Harvey Juan, mahasiswa yang setengah kuliahnya online, setengahnya lagi onsite dia jalani. Lalu satu lagi kita akan ngobrol sama Rani yang sekarang duduk di kelas 12 SMA. Komplit ya, ada Kak Sony yang masa S2-nya itu di masa pandemi, ada Harvey yang kuliah S1-nya di masa pandemi, dan ada Rani yang SMA-nya di masa pandemi. Jangan mana-mana, tetap di Obrolan Bawah Lonceng. Oke, sudah bersama kita ada Harvey dan Rani. Halo Harvey. Halo. Halo Rani. Oke. Kenalan dulu dong dikit ke penonton. Dari aku dulu nih. Iya, boleh dari Harvey dulu. Silakan. Oke. Halo semuanya, nama saya Harvey Juan Pranita Sritonga. Sekarang ini saya duduk di semester 8 S1 Ilmu Hukum. Ya, puji Tuhan Agustus kemarin aku baru sidang dan lulus. Sekarang kesibukannya lagi ya kuliah sambil kerja aja sih. Halo semuanya, nama aku Rani, Bestari Ekstra Maharani nama panjangnya. Sekarang di kelas 12 SMA. Kesibukannya sibuk les dan tugas-tugas yang menumpuk. Oke, thank you banget nih sudah hadir di sini pada malam hari ini. Nah, kita kan lagi bahas nih tentang situasi belajar di masa pandemi gitu. Terutama apa sih yang mungkin berbeda dan mungkin ada yang hilang gitu tadi seperti Kak Sony sampaikan di awal. Nah, mungkin boleh dari Harvey dulu nih. Vi, kemarin ketika kuliah nih berarti kan sempat kena masa pandemi gitu ya. Iya. Gimana tuh? Apa yang dihadapi, apa yang mungkin berubah dan apa yang mungkin menantang buat Harvey? Oke, pandemi ya, ini kan aku kebetulan udah setengah offline, setengah online gitu ya. Yang kesulitan pertama yang penting adaptasi sih kan. Karena kebetulan enak gak enak sih sebenarnya. Jadi kalau dulu mungkin tantangannya kalau kuliah offline harus bangun pagi, terus beres-beres dulu, mandi, segala macam, sarapan. Nah sekarang kalau kuliah online enaknya adalah bangun pagi, buka laptop, udah gak tinggal belajar gitu, sesimpel itu gitu enaknya. Cuman ya mungkin sama kayak tadi Kak Sony juga bilang, yang kehilangan adalah kalau kuliah itu sebenarnya selain ilmu
relasi aku sama teman-teman aku jadi kurang, nggak bisa kemana-mana, ya itu sih susah sih Kak, yang itu harus aku adaptasinya sih, itu agak susah sih Kak. Apa tuh yang paling hilang atau paling berbeda? Ya itu kalau misalkan habis kelas misalkan bisa nongkrong, bisa ngobrol, bisa kayak misalkan kalau kita nggak ngerti pelajaran tadi gitu, kita bisa discuss lagi, bisa ngomong tadi tuh kayak aku misalkan di ilmu hukum, kayaknya undang-undang yang ini deh yang harusnya cocok gitu, atau kayaknya undang-undang yang seperti ini gitu, bukan yang tadi dosen itu bilang. Karena kan kalau hukum itu biasanya kadang relatif gitu, bisa masuk kemana aja. Nah itu obrolan seperti itu yang sebenarnya bisa aja sih online gitu, cuman kayak kurang aja sih gitu, kehilangan itu juga sih, momen relasi sama teman-temannya juga gitu. Diskusi-diskusi di luar ruang kelas itu ya? Iya. Oke. Kalau untuk pelajarannya sendiri gimana? Pelajarannya selama aku online dan offline saya nggak ada jauh beda sih ya. Mungkin yang pertama aku juga kalau kuliah offline gitu ya, kadang suka ngantuk juga kalau dosennya nerangin. Kalau online kalau ngantuk ketiduran gitu ya, kalau apesnya kadang-kadang dipanggil namanya Harvey Juan gitu, Harvey Juan mana Harvey Juan gitu kan. Kalau di kelas kan mungkin tinggal ketiduran ketahuan gitu ya. Kalau misalkan di online Harvey Juan gitu, tinggal kita ya siap bu, aduh maaf bu, kendala mic-nya gitu, bisa agak ngeles dikit apa segala macam gitu kan. Jaringannya bu tadi kayaknya agak kurang bermasalah gitu, dan itu bisa kayak ditoleransi segala macam. Itu sih kali ini kalau masalah pelajarannya. Kalau skripsi kan pas nih kan, skripsi sidang kan? Betul. Skripsi sidang enak sih. Jujur kalau aku lebih suka yang masa online ini gitu. Jadi untuk pembimbingnya pertama gampang ditemuin kalau misalkan enak gitu ya. Jadi kayak nggak ada alasan ketemu ibu di kampus. Dulu ya kan oh bu pandemi ibu gitu. Lewat Zoom Meet aja, Google Meet atau media-media yang disediain gitu. Jadi lebih gampang komunikasinya, nggak harus ketemu gitu ya. Terus aku kan juga kerja kebetulan gitu kan. Jadi atur waktu jadi fleksibel, dan puji Tuhan bisa lulus tepat waktu juga gara-gara pandemi gitu. Mungkin kalau nggak ada pandemi atau kuliah online atau offline, mungkin agak sulit gitu Kak, jadi atur waktunya gitu. Ya, terima kasih Harvey. Kalau pengalaman Harvey kan semua masa itu dilalui dalam satu jenjang yang sama ya, kuliah ya. Jadi adaptasinya terjadi saat kuliah gitu. Sekarang kita mau dengar pengalaman Rani, karena Rani juga mungkin punya sesuatu yang lain karena ada perubahan jenjang pendidikan ya, dari SMP ke SMA. Jadi bukan cuma soal adaptasi proses belajar mengajarnya juga, tetapi mungkin ada hal-hal lain yang menarik. Gimana Ran? Apa yang kamu alami atau yang mungkin menjadi kendala atau keunikan-keunikan yang mungkin kamu temui sepanjang masa pandemi ini? Oke, jadi kan kalau misalnya tadi Kak Sony dan Harvey, kendalanya ke adaptasinya ke teman-teman, spend time sama teman-teman. Yeah. Kalau aku sendiri itu adaptasinya ke diri sendiri. Karena kan sebelumnya aku kan dari online ke offline kan. Kalau tadi Harvey kan dari offline ke online. Kalau aku kan dari online ke offline. Jadi kalau di online itu kan bisa bangun 1 menit sebelum masuk, atau bahkan pas masuk bilang, maaf Bu, ini tadi cropnya error atau wifi-nya error, itu kan bisa. Kalau sekarang tuh harus bangun setidaknya setengah jam sebelum bel masuk. Harus siap-siap dulu, harus mandi dulu, siapin buku dan lain-lainnya. Itu effort banget sih. Terus kalau ke teman-teman, karena dari SMP ke SMA kan berarti harus teman baru lagi kan. Itu juga agak sulit sedikit, harus benar-benar ketemu dulu baru bisa deket dan bisa enak ngobrolnya gitu sih. Iya. Jadi selama kamu masa SMA itu baru ketemu teman-teman itu di kelas 12? 11 semester 2, soalnya sempat ada trial gitu. Trial buat pelajaran PTM. Jadi selama kamu masuk ke SMA yang baru ini, praktis ada 1 tahun di mana kamu sama sekali nggak berjumpa sama teman-teman kamu? Iya, betul. Itu cara kamu tetap berrelasi, berkomunikasi gimana tuh? Kan otomatis mungkin masing-masing dari SMP yang beda-beda gitu ya, baru ketemu di kelas 10 itu ya. Iya. Gimana tuh caranya tuh? Pasti kan dibuat grup kelas. Kita pertama kenalannya tuh di kelas aja, di grup kelas, tanpa mengetahui mukanya seperti apa atau
dia kayak gimana orangnya, kita nggak tahu, cuma Oke. kenalan aja, nama saya ini, terus paling kan ada tetap tugas kelompok, presentasi, jadi kita harus chat sama beberapa orang tertentu untuk diskusiin tentang presentasi tersebut. Jadi kayak paling komunikasinya di grup-grup tertentu dan di teman-teman tertentu aja, nggak yang intens gitu. Iya, jadi apakah dengan begitu berarti masa pandemi sendiri membuat kamu jadi cuma punya segelintir teman di antara kelompok besar yang sebenarnya cuma sekelas, tapi secara interaksi mungkin nggak punya jumlah interaksi yang banyak seperti dengan kelompok-kelompok kecil? Itu yang Iya betul, jadi cuma di kelompok-kelompok kecil yang pernah berkomunikasi atau pernah satu kelompok gitu. Kalau sekarang sampai ke kelas 12 ada pertemanan yang panjang gitu, maksudnya dari kelas 10, 11, 12 akhirnya ada orang yang sama yang bareng-bareng terus gitu. Di sekolah aku itu sistemnya dari kelas 10, 11, 12 itu satu kelas terus, Oh, pindah-pindah. oke, Jadi oke. puji Tuhan bisa lebih deket lagi, Ya. malah jadi lebih kenal gitu. Oke, Nah, kalau itu kan soal pertemanan ya. Kalau dari sisi akademis gimana? Atau dari pelajarannya? Apa sih yang paling menantang pas pandemi? Kalau pas pandemi itu kan gurunya menjelaskan, kadang kita ngantuk, kita males, kita makan, jadi laptopnya ditinggal, kita makan, terus gurunya marah-marah juga, kita tinggalin aja, kita nggak berasa dimarahin dong, karena kita lagi, ya udah kita makan aja lah, atau kita tidur aja lah ngantuk gitu, jadi nggak berasa. Penjelasan guru masuk nggak tuh kalau kayak gitu? Tergantung, jadi kalau menurut pembelajaran aku ya, sistem belajar aku tuh harus bener-bener yang mendengarkan gurunya dan bener-bener memperhatikan. Jadi kalau ke distract sedikit langsung nggak ngerti apa yang dijelaskan oleh gurunya gitu. Dan kalau online distraksinya pasti lebih banyak dong ya dibanding Banyak kalau dibanding offline. Nggak berasa kayak sekolah ya. Iya, jadi kayak ya udah kita les aja, main-main video call gitu. Oke, tadi kita sudah dengar ya dari Harvey dan Rani tentang kendala ataupun tantangan yang mereka hadapi selama sekolah dan selama kuliah di masa pandemi. Ada tadi tentang pembelajarannya yang kurang bisa ditangkap dengan baik, ada interaksi-interaksi yang hilang dengan teman-teman, ada pertemanan yang mungkin juga jadi agak berbeda gitu ya dibandingkan kalau langsung tatap muka. Nah, sekarang kita mau dengar nih dari mereka, terus gimana cara mereka mengatasinya dan bagaimana sekarang kemudian mereka beradaptasi. Tuh, karena sekarang mungkin sudah kembali ke pertemuan tatap muka lagi gitu ya. Mungkin dulu dari Harvey dulu nih. Tadi kan Harvey bilang ada banyak tantangan nih ya. Yes. Waduh, interaksinya hilang, nggak bisa ngobrol dan sebagainya gitu. Terus dulu gimana cara Harvey mengatasinya dan gimana sekarang Harvey beradaptasi nih dengan mungkin udah kerja ya sekarang ya. Iya. Kerjanya juga offline kan ya. Iya betul. Gimana tuh mengatasi atau ngejar ketertinggalan tersebut gitu. Oke, aku macam-macam sih Kak. Kalau dulu, jadi sesimpel kita mau bonding, ya, istilahnya main game bareng lah. Istilahnya kayak kalau misalkan anak-anak seumuran aku diajak, masuk Zoom meeting yuk, mau ngapain? Mau bahas soal ini, pasti mereka ogah batu kan ya Kak, gitu kan. Jadi kayak, ngapain gitu, males banget gitu kan. Kalau dulu, kebetulan aku ada zamannya Among Us gitu ya. Jadi iya, itu. kayak kalau kita awalnya mulai ngajak main bareng aja dulu, kayak main Among Us bareng yuk gitu. Terus kayak akhirnya pada masukkan tuh entah Discord atau Zoom gitu ya. Akhirnya kita mulai main game, habis main game kita selesai, terus kayak ya mulai masuk dikit-dikit lah kayak tadi lu tahu nggak sih tentang perubahan undang-undang nomor ini tahun ini gitu. Kayaknya itu kurang relevan deh kalau di masa kita sekarang. Terus habis itu ya juga sih, tapi kan menurut gua itu jadi kayak yang hilang tadi yang harusnya kita dapat sesudah kuliah, habis itu kita bisa ngobrol. Nah, itu jadi agak lama. Jadi harus ngajak main game dulu, bonding dulu, kayak otaknya agak harus lebih segar dulu, akhirnya baru kita bisa ngobrol lagi gitu sih. Kalau aku dari mulai ngajak-ngajak main bareng, main game gitu, main Among Us, terus nonton film mungkin waktu itu. Cuman kayak lebih gampangnya sih main game-game ringan sih Kak. Gitu sih Kak. Jadi, baru bisa mulai masuk ke topik-topik yang tadi gitu. Jadi momennya diciptakan gitu ya. Iya, Ada momen main bareng dulu, Betul. nonton bareng dulu gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus tapi kan sekarang nih dengan situasi udah mulai balik lagi tatap muka, gitu kan. Harvey juga sekarang udah kerja gitu kan, kerja juga offline. Nah, itu gimana tuh? Adaptasi balik lagi dari yang tadi udah terbiasa online, sekarang apa jadi harus interaksi langsung lagi gitu. Pertama soal komunikasinya Kak, mungkin lebih gampangnya kalau dulu kita tahu kesibukan kita mungkin cuma sekedar kuliah apa segala macam. Nah sekarang
harus adaptasi lagi karena teman-teman aku yang udah offline, yang udah online dulunya gitu ya, mereka udah punya kesibukan tadi, udah ada yang kerja, udah ada yang buka bisnis apa segala macam. Jadi kalau mau ngajak istilahnya nongkrong nggak segampang dulu gitu, jadinya lebih kayak komunikasi dulu, bikin jadwal dulu gitu kan, terus kadang-kadang nggak jadi juga lagi kan gitu, kayak aduh udah bisa nih gitu kan, si A-nya nggak bisa, si B-nya nggak bisa, ujung-ujungnya kayak ya udah balik lagi gitu kan, harus bikin jadwal ulang lagi, mungkin jadi online lagi kita kalau misalkan memang penting-penting banget gitu. Jadi ya sama sih Kak, sama-sama adaptasi lagi online sama offline ya, mungkin itu sih Kak kalau aku gitu ya. Jadi komunikasinya harus diperbanyak lagi, jadi kirain aku gampang kan, kayak udahlah tinggal ngajak nongkrong doang atau main doang mah ya tinggal kesini yuk gitu. Ternyata tidak. Kayak mereka ntar dulu ya gue lagi ngurusin packaging ini, ntar dulu ya gue lagi dipanggil atasan gue, lu udah kerja gitu kan, kayak hal-hal kayak gitu tuh jadinya kayak gitu, jadi kaget gitu kan. Oke. Tapi apa sih yang paling menantang dari komunikasinya? Apakah karena udah terbiasa online nih gitu, jadi sekarang kalau udah online jadi mungkin males gitu, atau apa nih yang paling males itu sih Kak, sebenarnya kayak lebih ke prioritas sih Kak, prioritasnya gitu, kayak misalkan kalau nongkrongnya cuma sekedar temu kangen atau yang kayak ya itu main game bareng, ya itu kan kita waktu online juga seru-seru aja, nggak harus tatap muka gitu. Tapi kalau misalkan komunikasi tentang kita mau buat event, kita mau buat kerja sama bareng, itu lebih enaknya offline sih Kak. Jadinya tentang ngatur prioritasnya aja, mana yang harus di online kan, mana yang harus bisa ya kayaknya harus offline nih, harus ketemu nih, duduk bareng ngobrol empat-empat kayak gini, biar kita idenya nyatu, komunikasinya lebih enak juga gitu sih Kak. Lebih ke kalau aku prioritasnya aja sih Kak gitu. Sekarang kita pindah ke Rani ya. Kalau Rani tadi menyimpulkan sebenarnya agak banyak persoalannya pada kebiasaan diri sendiri yang berubah begitu ya. Nah itu gimana tuh Ran? Cara kamu mengatasinya sementara sekarang udah harus balik lagi dengan jam sekolah yang ada tambahan waktu pergi pulangnya begitu, ada perjumpaan dengan guru secara tatap muka. Gimana kamu mengubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk itu? Aku awalnya capek banget, harus bangun jam 5, biasa bangun jam setengah 8 kan, mulai kelas kalau online setengah 8. Sekarang jadi jam setengah 7. Capek ya bangun jam 5 pagi-pagi. Itu awalnya aku sempet sakit gara-gara itu, karena nggak kebiasa sama kebiasaan yang sebelumnya itu. Tapi lama-lama kan kita bisa karena terbiasa ya. Jadi dibiasakan akhirnya bisa juga bangun pagi-pagi. Jadi malah Sabtu Minggu ikut-ikutan nih kebiasaan bangun jam 4, jam 5. Karena kebiasaan dari Senin sampai Jumat lagi ini kan berarti sama aja kayak yang sebelum pandemi. Kita kan biasa jam 5 untuk berangkat kerja atau berangkat sekolah. Itu sih. Kalau secara aktivitas di luar sekolah jadi berubah juga. Misalnya kamu kan jadi sekarang tetap pulang jam sekian gitu. Nah sisanya kan berarti kan kamu punya waktu bebas gitu. Apakah terjadi perubahan-perubahan gitu selama masa pandemi dan sekarang? Kalau masa pandemi setelah selesai sekolah tidur. Selesai. Udah bebas lah. Kalau sekarang kan selesai sekolah, kebanyakan satu kelas aku emang kebetulan les semua. Jadi aku sama perkumpulan teman-temanku inilah, kita semua les kan. Jadi sebelum mau mulai les sekitar jam 5, jam setengah 5, pulang sekolah jam 3, kita biasanya nunggu bareng nongkrong. Gitu-gitu sih. Kan kalau tadi Harvey kan agak susah nongkrong. Kita malah jadi nongkrong terus. Duitnya habis lah gara-gara nongkrong ini. Tapi itu momen yang harus diciptakan. Iya. Itu enak banget sih. Karena sekarang kayak gue udah punya aktivitas sendiri nih kan. Udah punya waktu, uangnya juga pas-pasan juga. Jadi kalau dulu kan waktu kita masih sekolah gitu ya, masih muda, kita banyak waktu tapi nggak punya uang gitu ya. Sekarang ya uangnya cukup sih, tapi waktunya juga buat cari uang gitu ya. Kayak buat nongkrong segala macamnya gitu. Iya, itu sebenarnya asik banget sih buat nongkrong. Cuma capeknya itu pulangnya, kan capek banget berarti kan. Udah pulang sekolah, nongkrong dulu, ke les lagi. Les itu selesai sekitar jam 9, jam 10. Jadi kayak agak ngalahin orang bekerja ya. Jadi agak capek banget. Sama outfitnya guys ya. Iya. Kayak kita sekarang pakai masker gitu. Kayak kalau sekarang kan kayak gini kan enak gitu dulu nongkrong. Karena kita pakai masker, hand sanitizer, terus kayak seragam ya, aduh kayak susah banget sih itu, kayak bikin makin capek sih kayak gitu kan. Tapi asik kan ada teman. Asik tuh. Berarti sebenarnya perubahan ke perjumpaan tatap muka punya nilai plus juga gitu. Iya. Jadi
yang selama ini kalau tadi kan ceritanya kalaupun ada dipaksakan kerja kelompok ya paling komunikasinya chat aja begitu. Kalau Dan sekarang seputar bahkan kelompok aja. orangnya gitu aja gitu ya. Iya. Kalau sekarang bahkan punya aktivitas lebih di luar sekolah gitu ya, untuk bersama-sama. Oke, Pak. Balik lagi dari People, kita udah dengar nih dari Harvey dan juga dari Rani pengalaman masing-masing. Ada yang tadi lebih terkendala di masa sekolahnya karena konten ya, misalnya karena pembelajarannya itu susah gitu. Wah, pakai belajar nih, kayak ngeles gitu ya. Ini ngomong apa sih susah, banyak distraksi dan sebagainya. Ada yang tadi lebih terkendala karena masalah interaksinya nih, banyak momen-momen hilang, gitu. Jadi harus diciptakan lagi seperti itu. Kemudian dan juga ketika untuk beradaptasi juga menarik. Ada yang mungkin malah, setelah bisa mulai tatap muka lagi, malah jadi tidak bisa nongkrong gitu kan. Tapi ada juga nih tadi yang malah makin susah nongkrong, padahal udah mau main gitu ya, udah harus udah bisa nongkrong malah makin susah karena sudah punya kesibukan masing-masing, sudah terbiasa juga mungkin online nih enak, jadi masing-masing beraktivitas sendiri-sendiri seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita pasti bisa beradaptasi gitu ya. Tentu tidak mudah, tapi segala sesuatu itu kita pasti bisa beradaptasi, bisa mencari jalannya seperti itu, walaupun tidak mudah seperti itu. Nah, setelah ini kita akan dengar renungan dari Kak Sony yang membahas bagaimana sih kalau dari sisi Alkitab kita melihat fenomena atau situasi ini. Jangan kemana-mana. Back to People, kita sudah mendengar cerita dari Harvey dan juga Rani. Keduanya menggambarkan situasi yang ternyata membentuk diri kita. Ada pengalaman yang ternyata membuat kita menjadi terbiasa untuk bekerja sendiri, mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Ada juga situasi yang membentuk ternyata ada kerinduan untuk bisa melampaui bukan cuma sekedar pertemuan-pertemuan di kelas. Jadi baik keadaan pandeminya sendiri, proses belajar mengajarnya, maupun interaksi dengan orang-orang yang seharusnya terjadi lebih banyak, ternyata berdampak terhadap diri kita sendiri. Inilah yang tadi di awal telah kita sampaikan sebagai sebuah fenomena yang bisa jadi hilang karena proses belajar yang berubah itu. Kemampuan, keterampilan, bahkan mungkin kemampuan-kemampuan akademis bisa saja menjadi tidak terpenuhi ketika kita hanya berhadapan dengan kamera, dengan layar, yang meskipun tadi Rani misalnya bercerita ada kesempatan untuk harus bekerja secara kelompok, tapi ternyata tidak semenarik ketika ada aktivitas di luar sekolah yang diselenggarakan secara bersama-sama. Untuk itu kita bisa mengingat kembali nasihat Amsal 27 ayat 17 yang mengatakan begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi Amsal mengingatkan betapa perjumpaan itu memang selalu punya potensi untuk menambahkan dan menumbuhkan sesuatu dalam diri. Layaknya besi yang ketika berjumpa, bergesekan, saling membentuk, kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, kita sebagai manusia juga tidak dapat memungkiri perjumpaan kita dengan orang lain. Dalam hal apapun, murid dengan murid, murid dengan guru, atau dengan aktivitas-aktivitas lainnya, pasti punya nilai tambah. Kalau kita hanya bergumul, bergulat dengan diri sendiri, mungkin semuanya bisa dicapai. Tetapi, tidakkah kadangkala belajar dari orang lain, termasuk belajar dari interaksi dan relasi, yang bahkan berjalan tidak semestinya, bukankah juga menambahkan banyak hal kepada setiap kita? Misalnya, ketika kita berjanji berjumpa dengan orang, datang terlambat, bukankah kita juga bisa belajar untuk memaklumi? Atau sebaliknya, ketika kita sudah harus janjian tatap muka, kita tidak bisa memenuhi waktu yang dijanjikan, bukankah kita juga belajar untuk mengucapkan maaf hal-hal yang mungkin tidak muncul kalau kita hanya bergumul dan bergulat dengan diri sendiri. Ketika mereka merasakan sukacita berjumpa dengan teman-teman, dengan orang-orang lain,
Ini bukan cuma sekedar mereka dapat tertawa, bukan cuma sekedar mereka dapat berbagi cerita, tetapi juga mereka dapat saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, kita patut terus belajar beradaptasi bahwa meskipun pandemi mungkin relatif sudah lebih bisa kita atasi, perjumpaan-perjumpaan secara tatap muka sudah lebih banyak bisa dilakukan, kita masih tetap harus menyadari bahwa perjumpaan dengan sesama, dengan orang lain adalah anugerah dari Tuhan. Belajar dari orang lain, belajar juga untuk berinteraksi dan berelasi secara positif dengan orang lain adalah panggilan untuk setiap kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Selama ada kesempatan untuk berjumpa, selama ada kesempatan untuk bertatap muka, selama kita punya kesempatan untuk berinteraksi dan saling mempengaruhi, biarlah itu menjadi kesempatan kita untuk melihat pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi lewat orang lain. Belajarlah untuk terus membuka diri, belajarlah terus untuk melihat kehadiran orang lain sebagai berkat Tuhan, sehingga dimanapun dan kapanpun kita harus berjumpa dengan siapapun, dengan manusia yang kita kategorikan bagaimanapun dia menyebalkan atau menyenangkan, enak untuk diajak berkomunikasi, maupun sebaliknya. Tidak cukup menyenangkan untuk diajak komunikasi, semuanya itu mestinya membawa pembelajaran. Rani, Harvey, mungkin ibu bapak, saudara-saudara yang bekerja punya pengalaman masing-masing. Punya aktivitas dan juga mungkin punya kebiasaan baru yang tumbuh. Tidak hanya selama masa pandemi, tetapi masa pergantian itu sendiri. Kiranya itu semua disyukuri sebagai kesempatan untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik. Mari kita berdoa untuk melihat dan bersyukur serta berharap pada Tuhan untuk hal-hal yang lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam setiap situasi. Masa pandemi yang telah kami lalui, maupun juga masa adaptasi yang sekarang telah kami jalani. Yang bekerja, yang bersekolah, semuanya sudah mungkin bisa dapat bertatap muka. Kini kami hendak belajar bahwa karakter, kebiasaan, maupun bahkan keterampilan dapat bertumbuh dalam perjumpaan kami dengan yang lain. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Biarlah kami melihat keberadaan orang lain, proses belajar dari kehidupan dan perjumpaan sebagai cara Tuhan untuk merawat dan memelihara kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih bersekolah, yang pada saat ini pun mungkin masih dalam masa adaptasi dari kebiasaan-kebiasaan pada masa studi secara online, ketika sekarang dilakukan secara tatap muka, kiranya anak-anak ini boleh dimampukan untuk terus belajar, bertumbuh, dan membuat kehidupannya menjadi layak di hadapan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. The Team People, ini adalah kegiatan donor darah di GKI Bekasi Timur. Kegiatan donor darah ini diadakan 3 bulan sekali. Jadi setahun itu 4 kali. Manfaat donor darah, Pak, ya. Yang pertama ya, jelas sekali untuk sirkulasi darah, ya. Yang kedua untuk peremajaan darah. Nah, ketiga untuk mencegah resiko stroke. Dimana kalau kita sering donor kita bisa mengikis ada plak-plak dalam pembuluh darah kita. Dengan donor darah akan mengurangi resiko stroke. Sirkulasi darah lancar. Ya, himbauannya selain buat kita cek kesehatan, lebih spesifiknya itu kayak hepatitis, virus, dengan donor darah kita cek gratis gitu. Lebih utamanya untuk eksternalnya itu tadi internalnya buat membantu sesama darahnya. Luar biasa kan, sederhana tapi manfaatnya internal dan eksternal. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat berpartisipasi di kegiatan donor darah. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama kita. Tuhan memberkati.
Oke, terima kasih Harvey, terima kasih Rani yang sudah sharing, sudah cerita-cerita, menarik banget. Thank you sekali lagi untuk waktunya dan untuk ceritanya. Thank you juga untuk Bad Team People yang sudah setia menemani kita. Jangan lupa tonton terus obrolan bawah lonceng yang akan membahas topik-topik menarik berikutnya. Jangan lupa juga like dan subscribe. Oke, saya Arnold. Saya Pendeta Sony. God bless you all. Dadah. Dadah.